Baik Pak, dengan hari ini saya ingin hendak merekam video untuk tugas UTS mata kuliah profesi keguruan, yang mana beberapa pertanyaan yang ditanya kepada seorang guru, dan saya milih Bapak Andre, yang mana guru di Ban 1 Mandailing Natal. Jadi Pak, kenapa Bapak memilih profesi sebagai guru? Saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Andre Syabana Siregar, dan di masa Mandailing Natal saya mengambil mata pelajaran sejarah. Jadi kenapa saya memilih profesi sebagai guru? Sebenarnya bukan dari awal niat saya itu ingin jadi guru, tapi dulu waktu masa saya alia, saya itu masuk lewat jalur undangan, dan situ kebetulan saya milih sejarah karena saya suka mata pelajaran sejarah, tapi itu belum tahu mau jadi guru. Yang jelas saya pilih pendidikan sejarah, dan itu aja. Nah, kenapa saya mau jadi guru? Saya mulai terbangun keinginan untuk menjadi guru itu di semester 6 pada saat mata kuliah micro teaching. Saya udah mulai mengikhlaskan diri menjadi guru, terutama guru sejarah, karena memang awalnya itu saya belum ngerti tuh. Ternyata pendidikan sejarah itu notabene buat jadi guru. Karena saya fokus itu sejarahnya aja, karena kan kebetulan saya suka belajar sejarah. Situ sih. Nah, makin tumbuh keinginannya juga pada saat KKN ya. Kalau hari ini KKN kan, kalau dulu kan PPL, apa namanya itu sekarang? PLP ya. PLP. Nah, jadi itu kan kurang lebih waktunya 6 bulan tuh, 1 semester. Dan kebetulan di situ juga ngampu mata pelajaran IPS. Jadi karena dekat dengan siswa, dekat dengan rekan-rekan guru, saya rasa lingkungan sekolah itu menyenangkan buat saya. Jadi pada akhirnya adalah Bapak kalau mau jadi guru, karena itu pun juga udah di semester ujung kan. Jadi mau pilih tidak jadi guru pun kan kita pikirkan setelah lagi tamat, tapi pada saat itu saya merelakan atau mengatakan, iyalah jadi guru saja. Itu kita nggak bicara gaji kan, karena kan belum tahu pada masa itu. Kayak namanya juga mahasiswa saat itu kan, ya menyenangkan saja hidup di lingkungan sekolah, jumpa rekan-rekan gurunya juga mengayomi kan, baru jumpa sama anak-anak. Jadi rasa hati itu memang udah ikhlas lah untuk jadi guru. Jadi di situ kenapa milih jadi guru. Baik Pak. Terus Pak, apa menurut Bapak tantangan yang paling besar di dalam profesi guru ini? Tantangan besar di dalam profesi guru. Nah, alhamdulillah saya itu bukan asli dari Mandailing Natal, tapi asli dari Medan. Jadi sempat merasakan perbedaan siswa itu. Di Medan itu gimana, di Mandailing itu gimana. Jadi kita juga tahu bagaimana zaman hari ini itu merubah pola pikir semua orang, terutama generasi muda kita kan. Yang paling sulit itu adalah ketika mengontrol diri mereka untuk tidak terjerumus ke pergaulan bebas. Nah, syukurnya kalau di Mandailing Natal ini ya, saya kan dari 2019 di sini, kita itu punya ketegasan nggak boleh bawa handphone. Di Medan itu nggak ada. Di Medan itu, apalagi di sekolah umum ya, itu udah nggak ada kebebasan, nggak ada larangan itu. Kalau mau bawa handphone ya bawa aja. Bahkan itu terjadi jenjang yang paling rendah sekali punya SMP lah kita katakan. Itu udah bawa handphone. SMP itu udah bawa handphone, SMA udah bawa SMA apalagi kan. Jadi katanya sering sekali kejadian yang menyangkut pendidikan, kita katakan hal sensitif di dalam pendidikan itu bisa viral karena itu tadi ada handphone tadi.
di samping itu juga handphone itu sebenarnya bukan mereka yang kontrol, tapi handphone itulah yang kontrol mereka. Jadi apa? Ketika guru menjelaskan itu dia nggak dengarkan, dia sibuk sama handphonenya sendiri. Nah makanya saya bersyukur sebenarnya di Mandailing Natal, apalagi di Man 1 ini ada kebiasaan bahwasanya ya handphone itu dilarang memang. Karena apa? Handphone itu mengganggu pola pikir dari ya apalagi usianya kan masih pada labil tuh kan. Di ya Hamzah juga pernah merasakan itu. Jadi kan lebih nikmat memang melihat handphone itu daripada mendengar guru menjelaskan kan. Jadi itu. Lalu yang kedua, sebenarnya kita permasalahan itu banyak di etika. Jadi terkadang murid ini pandai tuh membeda-bedakan guru. Jadi saya heran. Dulu walaupun gurunya nggak masuk di kelasnya, ya kalau dia udah namanya guru di sekolah itu ya salam aja. Mau masuk atau tidak, salam, disapa. Nah sekarang nggak, udah berkurang. Dan itu semuanya merata. Di Mandailing Natal ini pun seperti itu. Jadi kalau dia gurunya nggak masuk ke dalam kelasnya, nggak akan ditegur ya. Buang muka dia bahkan. Nah terkadang kan miris kita, apalagi kalau jumpa-jumpa di luar kan. Kadang kan nggak mungkin saya yang nyapa tuh. Kalau saya yang nyapa dia buang muka kan malu juga saya. Makanya mungkin etika dari hormat kepada guru itu jatuhnya kepada hormat milih-milih guru. Jadi itu udah kurang. Terus dari bahasa itu terkadang mereka itu bahasa itu susuka hati. Jadi dianggapnya semuanya itu sama. Dianggapnya semua itu kawan sejawat. Padahal kan ada gap sebenarnya kan. Bagaimana guru itu kan orang tua. Orang tua yang menggantikan peran mereka di rumah. Di sekolah ini kan sebenarnya rumah kedua mereka. Nah di sini orang tua mereka kan guru, tetapi seringkali kita ngelihat beberapa tahun belakangan ini ada etika yang kurang, bukan hanya di Mandailing Natal, tapi saya yakin itu merata semuanya. Kalian mau kemana lagi yang 3 orang Jadi ini? itu sih tantangan paling besar, apalagi perubahan zaman sekarang kan, era teknologi itu yang nggak bisa dibendung, yang menjadi resiko sama anak-anak generasi sekarang. Itu tantangan mengajar sekarang. Karena udah ini ya, mereka udah lebih senang game sebenarnya belakangan ini. Ya bisa dilihat lah kayak mana mereka itu menghabiskan waktunya itu lebih banyak di handphone daripada mau belajar, baca buku. Itu udah hal yang jarang sebenarnya dijumpai sama anak-anak sekarang. Jadi lebih nyaman orang tuh di hadapan layar itu berjam-jam, bahkan 6 jam pun mereka itu tahan tuh sebenarnya. Kalau habis baterainya kan tinggal cas lanjut game. Tapi suruh belajar apa, baca buku, baru 5 menit udah pingsan dia, tidur dia kan. Jadi tantangannya itu dari berpengaruh ke siswa ya Pak ya. Iya. Jadi kalau menurut Bapak ini zaman sekarang guru itu bagaimana cara dia dalam menghadapi siswa ini? Ya, saya secara pribadi ya, saya nggak mungkin mengalahkan Google sebenarnya kan. Ilmu itu kalau mereka searching udah langsung dapat semuanya. Hancur lah saya ngimbangin Google kan. Orang tuh tinggal nanya kiai Google kan, ketiknya bla bla bla, misalnya kayak sejarah lah, dia buat sejarah Indonesia, udah muncul berapa rangkap tuh cerita sejarah Indonesia. Jadi sebenarnya etika saja. Karena saya yakin kalau mereka baca, mereka jauh lebih pintar dari saya. Apalagi kalau update segala macam sosial media itu kan banyak. Jadi kalau soal itu, dia rasa etika aja. Etika yang paling utama itu etika. Karena kan terkadang ya pintar pun dia kalau etikanya nol sama aja kan. Nggak akan dipakai dia di dunia kerja. Bayangkan ketika dia pintar di dalam dunia kerja, etikanya menjengkali atasannya, ya akan lama umur dia itu bekerja. Mau sepintar apapun. Kenapa? Karena problem kita hari ini itu persoalan etika sebenarnya. Kalau pintar saya yakin pintar. Semua orang tuh punya kecerdasan masing-masing, punya kemampuannya di bidangnya masing-masing.
Tapi kalau etika, itu yang sulit. Nah, itulah harapannya, itu yang diingatkan kan. Etika mereka di dalam dunia digital, etika mereka memanfaatkan dunia digital itu. Jadi etika dan akhlak lah, Hamzah. Kalau untuk hari ini, kalau materi itu saya yakin ya sedikit saja udah cukup rasanya. Tapi bagaimana mengontrol mereka kan hari-hari ini. Terus Pak, terkait tadi Bapak telah menyinggung digital. Sekarang kan kita ini lagi era digitalisasi nih. Jadi menurut Bapak etika guru di era digitalisasi ini gimana? Sebenarnya sih apa ya? Ada kombinasi kan. Guru bisa pakai teknologi di perangkat di kelasnya kan. Cuman kan kita punya benturan juga pada akhirnya. Benturannya kayak Bapak bilang tadi, siswa itu kan nggak diwajibkan atau nggak diperbolehkan bawa handphone kemari. Jadi ya sebatas saja teknologinya pun. Ya palingan ya bawain fokus, terangkat, buat video di situ. Ya palingan kayak gitu. Kalau enggak buat film atau ya yang dianggap bisa terfasilitasi lah gimana ini. Karena kalau lah misalnya Bapak buat kayak kuisis kan, kuisis itu kan bisa untuk dipakai di pada saat ya ngajarkan, cuman kan terbentur. Mereka jawabnya kan harus pakai handphone lagi atau harus pakai tablet, jadi susah. Nah, jadi terbatas di digitalnya yang seperti itu aja nanti. Palingan kalau misalnya bawain fokus, nonton, kalau enggak nugasnya pun film, kalau enggak nugasnya buat konten di Instagram, nanti tag ke saya, palingan gitu. Jadi kalau dia dimanfaatkan total betul, kayaknya nggak bisa. Karena madrasah ini punya batasan, punya aturan sendiri. Jadi handphone itu kan hanya tertentu. Kalau misalnya kayak asesmen, ya kan, kalau itu kan nggak terhindari. Atau kayak kemarin TKA, semua harus bawa laptop. Sebagian aja yang bisa diapain kan, pakai lab kan, gitu aja palingan. Jadi kalau di batas-batas tertentu lah, atau enggak pada saat apa mendaftar tuh kan wajib bawa handphone semuanya biar bisa daftar ke PTN. Nah kayak gitu. Tapi kalau untuk dia memang di dalam ruangan pembelajaran masih terbatas, ya nggak bisa.